Bab 257. Khawatir. Pergi. Di atas gunung, Bennett dan yang lainnya semua memandang Miley. Janet berkata dengan suara yang dalam, "Jangan terbawa emosi saat menangani sesuatu." Miley menggelengkan kepalanya, haruskah menanganinya dengan temperamen? Setelah mengatakan itu, dia melihat ke bawah. Orang-orang ini tidak pantas menerima perjuangan dari aku, Miley dan kalian. Kita tidak memiliki kemampuan untuk menjadi penyelamat dunia. Yang bisa kami lakukan adalah melindungi diri kita sendiri dengan baik. Kerumunan terdiam. Khawatir. Harus dikatakan, semua orang di lapangan khawatir. Alasan mengapa lingkungan kerajaan Jiang masih bisa begitu tenang, tentu saja karena Miley dan Akademi Changlan, dan sekarang, mereka tidak kalah dari perkumpulan pelindung dunia, tetapi mereka kalah dari orang-orang yang mereka lindungi. Bennett menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak takut pada lawan yang kuat, tapi takut pada rekan setim yang seperti babi. Mengatakan itu, dia memandang Miley, "Jika pergi, mau kemana?" Miley berkata dengan lembut, "Bubar di tempat." Bubar. Semua orang tercengang. Bennett menyentuh dahi Miley, "Bandit Ye, kamu, jangan-jangan kamu demam." Pada saat ini, Kalista tiba-tiba berkata, "Sudah waktunya bubar." Semua orang memandang Kalista, dan Kalista berkata dengan nada lembut, "Sekarang, perkumpulan pelindung dunia sudah mengambil tindakan secara terbuka, dan situasinya benar-benar berbeda. Hanya dengan bubar, kita baru bisa melindungi diri kita sendiri." Melindungi diri sendiri. Miley mengangguk, "Sebenarnya, tidak benar-benar bubar, tetapi pecah belah." Semua orang berubah dari terang ke gelap, dan kemudian berkembang dengan baik. Bennett berpikir sejenak, lalu berkata, "Benar, sekarang Akademi Changlan kita sedang diincar oleh perkumpulan pelindung dunia. Kita tidak memiliki kekuatan sama sekali dengan konfrontasi perkumpulan pelindung dunia. Pecah belah adalah sebuah solusi." Di lapangan, semua orang mengangguk. Kalista menambahkan, "Sekarang jika Akademi Changlan terus berlanjut, tidak hanya bermusuhan dengan perkumpulan pelindung dunia, tetapi juga bermusuhan dengan seluruh kultivator Qingzu, intinya, luar dan dalam bukan manusia. Oleh karena itu, kita lebih baik mundur dan berkembang secara diam-diam. Bagi kita, itu bukan hal yang buruk." Miley mengangguk, "Lakukan saja seperti ini. Setelah semua orang meninggalkan Akademi Changlan, segera bersembunyi dan meningkatkan diri masing-masing. Dan aku, juga ada urusan yang harus ditangani. Saat waktunya tiba, aku akan memanggil semua orang, dan semoga saat itu tiba, tidak ada anggota yang kurang." Pada saat ini, Kalista tiba-tiba berjalan ke Miley, "Jangan buat kami tunggu terlalu lama." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Miley menoleh ke samping, di sana ada Janet, Rizky, dan Douglas. Miley berkata dengan nada lembut, "Kalian tiga, para siswa dari Akademi Changlan itu, biarkan kalian yang tangani." Rizky tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku sudah lama berniat mengajak mereka keluar jalan-jalan." Miley sedikit mengangguk, dia membungkukkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Rizky Mo. Di dalam cincin penyimpanan itu ada 100 juta batu spiritual kualitas super. Meskipun kami mundur untuk sementara waktu, tapi pelatihan mereka tidak boleh terbengkalai. Rizky juga tidak menolak, menyimpan cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan pergi bersama Douglas. Miley menghadap Janet. Janet berkata pelan, "Perkumpulan pelindung dunia tidak akan melepaskanmu, tapi mereka belum berani membunuhmu. Bagimu, sekarang waktunya sangat ketat, karena mereka masih berani terus mengincarmu. Itu berarti meskipun mereka tidak berani membunuhmu sekarang, di masa depan mereka pasti akan berani membunuhmu."
Mile mengangguk, aku mengerti. Sambil berbicara, dia membungkukkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Janet, di dalamnya ada 500 juta batu spiritual kualitas super. Penasihat militer Lu mohon bantu prajurit Tao Changlan. Janet menyimpan cincin penyimpanan, jangan khawatir, bertemu lagi, mereka akan memberimu kejutan besar. Hati-hati. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Bennett dan Jeffrey berjalan di depan Mile. Bennett menepuk bahu Mile, kapanpun itu, selama ada kebutuhan, Jeffrey dan aku selalu siap siaga. Saat kita bertemu lagi, aku pasti akan mengalahkanmu. Bagaimana jika tidak bisa mengalahkannya? Jeffrey bertanya secara tiba-tiba. Bennett melotot, omong kosongmu terlalu banyak. Segera, keduanya pergi sambil bertarung. Setelah berjalan jauh, Bennett melambaikan tangan ke arah Mile. Di lapangan, hanya tersisa Tango dan Agnes. Mile berjalan ke arah Agnes dan berkata dengan lembut, aku berjanji pada Pak Tuaji, aku akan menjadikan Akademi Changlan, akademi yang terbaik di dunia Qingchang. Apa yang aku katakan, pasti akan kulakukan. Agnes mengangguk, dia terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku tidak punya tempat untuk pergi. Tidak ada tempat untuk pergi. Mile berkata dengan nada ringan, kalau begitu kamu tetap di sini. Agnes menatap Mile. Mile tersenyum kecil, lalu mengeluarkan sebuah kotak emas dan menyerahkannya kepada Agnes. Di dalam kotak itu terdapat 12 sosok Golden Man. Mile tersenyum dan berkata, jangan khawatir, meskipun kita akan pergi dari sini, selama aku masih hidup, tidak akan ada yang berani mencari masalah. Di samping, Tango tiba-tiba berkata, ikut aku saja. Agnes menatap Tango, dan Tango berkata dengan lembut, ikut aku ke kerajaan Ning, di sana bisa saling jaga. Di sini, pasti akan ada masalah. Agnes berpikir sejenak, lalu mengangguk. Tango memandang Mile, apa rencanamu selanjutnya? Mile berkata, pergi cari sesuatu, dan jika sudah menemukannya, aku akan mencari kalian. Tango sedikit mengangguk, aku akan menunggumu. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama Agnes. Namun baru mengambil beberapa langkah, Agnes tiba-tiba berhenti, dia berbalik dan berjalan di depan Mile, lalu mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Mile. Lalu, dia berbalik dan menarik Tango, pergi dengan cepat. Di dalam cincin penyimpanan semuanya adalah makanan. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menyimpan cincin penyimpanannya. Mile datang ke belakang gunung, dan di depan air terjun, dia bertemu Nadia. Dan di belakang Nadia, ada 10 orang. Aura 10 orang ini ternyata sebanding dengan kelompok tentara bayaran Qing, tentu saja kekuatan tempurnya mungkin masih di bawahnya. Melihat Mile, 10 orang buru-buru membungkuk dalam-dalam dan mundur ke samping. Nadia berkata dengan lembut, keluarga bangsawan kerajaan Jiang aku, juga bersiap untuk pergi. Mile berkata, maaf. Nadia menggelengkan kepalanya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Perkumpulan pelindung dunia melakukan ini, seluruh kultivator Qingsu membencimu. Dalam situasi ini, jika kamu terus tinggal di sini, hanya akan dibuat seperti bukan manusia. Dan juga, kamu sudah melakukan cukup banyak hal. Jika bukan karena Mile, kerajaan Jiang pasti sudah lama runtuh. Sayangnya, banyak orang tidak melihat hal ini sama sekali. Mereka hanya merasa karena ada Mile, perkumpulan pelindung dunia dan kultivator benua dewa dataran tengah menargetkan Qingzu. Sebenarnya, orang-orang ini tidak pernah memikirkan Changlan Zhou. Perlu diketahui, Changlan Zhou tidak memiliki Mile, dan Changlan Zhou telah menjadi negara mati.
Nadia menoleh dan melirik 10 orang di belakangnya dan berkata dengan lembut, "Jika tidak ingin melepaskan Akademi Changlan, maka boleh terus lanjut melatih 10 orang ini, karena mereka memiliki potensi besar." Mile tersenyum dan berkata, "Aku datang mencarimu, hanya ingin kamu terus membawa mereka. Aku tidak akan menyerahkan Akademi Changlan, karena aku berjanji pada Pak Tuaji, di lain hari pasti akan membiarkan Akademi Changlan terkenal di seluruh dunia Kincang, dan aku akan menepati kata-kataku." Nadia tersenyum dan berkata, "Kamu pasti bisa melakukannya, tetapi sekarang, ini bukan tujuanmu sendiri, tetapi tujuan Akademi Changlan kita semua." Setelah selesai berbicara, dia dengan ringan memeluk Mile. "Tidak peduli seberapa cepat kamu tumbuh dan berkembang atau seberapa jauh kamu pergi, jangan tinggalkan orang-orang di sekitarmu, terutama mereka yang sangat peduli padamu." Saat kata-kata itu jatuh, dia memegang wajah Mile dan menciumnya dengan ringan. Tubuh Mile membeku, dan Nadia menyeringai, "Kayu." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama dengan 10 orang. Tumbuh kembang. Akademi Changlan sekarang, setiap orang akan terus berkembang dan mencari peluangnya masing-masing. Dan mereka juga menunggu hari dipanggil kembali oleh Mile. Segera, semua orang Akademi Changlan mulai turun gunung. Melihat para siswa Akademi Changlan turun gunung dan hendak pergi, orang-orang di kaki gunung tiba-tiba bersorak riuh. Di antara para siswa, beberapa siswa muda dengan wajah marah, terutama sepupu Mile, Vina Ye, mengepalkan tangan kecilnya erat-erat dan matanya yang indah penuh amarah. Karena saat melewati keramaian, ucapan beberapa orang sangat tidak enak didengar, terutama saat mengatai Mile. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba memblokir di depan Vina dan yang lainnya. Pria itu dengan marah menunjuk ke Vina dan yang lainnya dengan ekspresi muram, "Pergi, cepat pergi, sekelompok momok, jika bukan kalian, mana mungkin Kingsu jadi seperti ini. Semua karena kalian, buat Kingsu tidak tenang, kalian." Puff. Suara pria itu tiba-tiba berhenti. Karena sebilah pedang menembus alis pria itu. Lapangan menjadi hening sejenak. Vina dan yang lainnya berbalik, tidak jauh, Mile berjalan perlahan. Saat mereka melihat Mile, semua orang di lapangan langsung marah. Salah satu pria paruh baya tiba-tiba melompat keluar. Dia dengan marah menunjuk Mile, "Mile, kamu pembawa masalah, berani membunuh orang, kamu." Mile mengangkat tangannya, menghunus pedang. Puff. Kepala pria paruh baya itu langsung terbang keluar. Darah seperti kolam. Di lapangan, orang-orang yang bersemangat dan gila itu tiba-tiba menjadi tenang, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak sadar. Seorang pria tiba-tiba melolong seperti membunuh babi. Mile membunuh orang. Mile membunuh orang. Semuanya, cepat lihat, Mile ini. Pada saat ini, Mile tiba-tiba muncul di depan pria itu. Pria itu memelototi Mile dan hendak berbicara. Saat ini, Mile menebas dengan pedang. Puff. Tubuh pria itu langsung terpisah dari tengah, sangat berdarah. Setelah membelah pria itu dengan pedang, Mile tidak berhenti, tangannya mengendur, pedang itu tiba-tiba terbang, dan segera, kepala beberapa bajingan di sekitarnya terbang keluar satu persatu. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, belasan orang di lapangan telah dipenggal oleh pedang Mile. Pada saat ini, semua orang di lapangan tampak seperti dicurah dengan sebaskom berisi air dingin, tiba-tiba tersadar. Semua orang mundur, dan saat mereka melihat Mile, tidak ada kegembiraan di mata mereka, hanya ada kengerian. Mile mengabaikan semua orang. Dia meletakkan pedangnya dan berjalan di depan Vina dan yang lainnya. "Hari ini, aku akan mengajari kalian sebuah kebenaran. Pertama, lindungi diri sendiri dengan baik, lindungi orang yang perhatian di sekitarmu,
Yang kedua, jangan lagi melindungi orang yang menurut kalian tidak layak. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan pedangnya ke semua orang yang menonton. Orang-orang ini tidak layak. Dan juga, boleh jadi orang baik, tetapi tidak boleh jadi orang baik yang payah. Karena di dunia ini, banyak orang bajingan. Saat orang jahat menggertak mereka, mereka akan menyambut dengan senyuman dan bersujud karena mereka takut. Sebaliknya, saat menghadapi orang baik, mereka tidak takut sama sekali, karena mereka merasa orang baik mudah ditindas. Intinya, banyak orang menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat. Setelah selesai berbicara, dia mengarahkan pedangnya ke kejauhan. Semuanya pergi dari sini dengan kepala tegak. Siapa yang berani bilang kata buruk tentang kalian, pukul langsung sampai mati. Bersambung.